Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Sudirman. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang model-model keseimbangan. Model-model keseimbangan itu diantaranya ada capital asset price model atau CAPM. CAPM ini merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan satu variabel. Disebut juga sebagai variabel beta untuk menggambarkan resiko. Ada pula Arbitrage Price Theory atau APT. APT ini merupakan sebuah model keseimbangan alternatif yang lebih kompleks dibanding CAPM tadi karena menggunakan sekian banyak variabel pengukur resiko untuk melihat hubungan resiko dan returnnya. CAPM merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko aset tersebut pada kondisi pasar seimbang. CAPM ini didasari oleh teori portofolio yang dikemukakan kemudian oleh Markowitz. Berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiferensiasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor terhadap return dan risiko pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio yang efisien. Asumsi dari CAPM, beberapa asumsinya diantaranya itu semua investor memiliki distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang identik karena mereka memiliki harapan yang hampir sama. Semua investor mempunyai satu waktu yang sama. Selanjutnya itu semua investor dapat meminjam dan meminjamkan pada tingkat return dan bebas risiko. Poin selanjutnya tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak pendapatan, tidak adanya inflasi, banyak investor namun tidak ada yang bisa mempengaruhi harga pasar, dan yang terakhir pasar dalam keadaan equilibrium. Nah, di sini ada equilibrium pasar. Equilibrium ini dapat terjadi jika di mana kondisi pasar pada saat harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lebih untuk melakukan perdagangan spekulatif. Nah, implikasi di antara semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Dan tentunya portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal, yang mana berada efisiensi frontier menurut Markowitz. Efisiensi frontier kurva. Nah, kurvanya kurang lebih seperti ini. Dapat kita pahami bersama. Oke, lanjut. Garis pasar modal. Di mana keadaan equilibrium pasar yang menyangkut return, ekspektasi dan risiko dapat digambarkan oleh garis pasar modal atau capital market line. Garis pasar modal adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva berisiko dan aktiva bebas berisiko. Untuk rumus log CML diantaranya, rumusnya seperti yang saya lingkari di sini. Dan sini mengidentifikasikan tambahan return yang disyaratkan untuk setiap kenaikan 1% ya risiko probabilitas. Dengan ketika kita mengetahui slope CML dan garis intercept atau RF, maka persamaan CML-nya kita menggunakan rumus yang di bawah ini. Lanjut, ini sebagai keterangannya. Lanjut, garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas ini menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasi. Untuk sekuritas individual disebut garis pasar sekuritas atau security market line. Garis pasar ini merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Dan untuk rumus CAPM seperti ini. Dan langsung dengan berikut disertai keterangannya.
Dan ini ada kurvanya juga, garis pasar sekuritas kurang lebih seperti ini. Untuk contoh soal, sini kita sama-sama memahami contoh soal yang ada di sini, di mana saya membawakan contoh soal jika beta saham I adalah 0,3 dan tingkat return bebasnya risiko adalah 1,5%, maka tingkat return pasar yang diharapkan diasumsikan sebesar 5%. Pertanyaan return ekspektasinya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk jawabannya seperti ini. Dari soal tadi, langsung saya jawab kurang lebih seperti ini. Lanjut, di sini saya membawakan Algebraic Price Theory atau APT, di mana APT ini menggambarkan hubungan antara risk dan return, di mana return itu sendiri sekuritas tidak mempengaruhi oleh portofolio pasar. Itu karena adanya asumsi bahwa return yang diharapkan dari sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya, dan bukan hanya diukur dengan beta, di mana faktor-faktor risiko tersebut menggambarkan kondisi ekonomi secara umum dan bukan hanya karakteristik perusahaan saja. APN ini menggunakan asumsi, di mana asumsinya investor memiliki kepercayaan yang bersifat homogen. Yang selanjutnya investor adalah risk average yang berusaha memaksimalkan utilitas. Selanjutnya itu pasar dalam keadaan pasar sempurna. Dan terakhir itu return diperoleh dengan model faktorial. Nah, di sini ada faktor risiko, di mana PT didasari oleh pandangan bahwa return yang diharapkan untuk sekuritas dipengaruhi oleh beberapa risiko. Faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik diantaranya. Faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham yang di pasar. Dan faktor risiko tersebut mempengaruhi return yang diharapkan. Tentunya pada awal periode, risiko tidak dapat diprediksikan oleh pasar. Alasannya karena mengandung informasi yang tidak diharapkan dan bersifat mewujudkan pasar. Dan faktor yang mempengaruhi return sekuritas. Hasil riset General dan Ross 1986 mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas. Di antaranya yang pertama perubahan tingkat inflasi, yang kedua perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, yang ketiga perubahan premi risk default yang tidak diantisipasi, dan yang terakhir perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Baik, mungkin materi kali ini cukupkan sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.